dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Satu ayat sebelum kita masuk di dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus, yang saya bacakan terambil di dalam Lukas, pada pasalnya yang ke-22, pada ayat yang ke-8, di sana dikatakan begini, lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita, supaya kita makan. Nah, kata perjamuan kudus di sana digantikan oleh Yesus dengan sebutkan perjamuan Paskah. Apa artinya? Karena, saudara, Paskah pada zaman itu diperingati oleh orang-orang Yahudi, yaitu sebagai terlepasnya mereka dari perbudakan di Mesir, terlepasnya mereka dari belenggu Firaun, dan mereka dijadikan bangsa yang merdeka, menjadi bangsa yang bebas. Dan yang menariknya bahwa pada perayaan Paskah di sana, di situ disebutkan ada korban pengganti. Ada korban pengganti yang harusnya yaitu anak-anak sulung yang mengalami kematian. Karena semua orang yang punya anak sulung pada waktu mereka tinggal di Mesir harusnya mati. Tetapi buat orang-orang Yahudi, yaitu diberitahukan oleh Musa, ambil seekor domba, ambil seekor domba Paskah, lalu potong domba tersebut, darahnya diambil, coretkan di tiang dan di ambang pintu rumah, maka rumah siapa yang ada tanda darah itu, maka tidak ada kematian anak sulung. Ini memberi petunjuk bahwa setiap orang Yahudi, yaitu yang mereka yang anak-anaknya harusnya mati, telah diambil, telah digantikan oleh apa? Oleh korban domba Paskah. Itu menjadikan bahwa setiap rumah orang Yahudi pada masa mereka ada di Mesir, di tulah ke-10 yang terakhir itu, maka tidak ada kematian sama sekali. Mereka terproteksi oleh korban Paskah atau korban darah anak domba. Ini memberikan artian bagi setiap kita bahwa bicara Paskah pada zaman itu disebut Pesak atau melewati. Artinya maut hanya lewat dan tidak bisa menjangkau kehidupan orang-orang Yahudi. Ini memberikan artian bagi setiap kita sekarang bahwa kita tidak perlu lagi darah anak domba. Yang kita butuhkan cuma satu, darah Yesus. Maka sebentar di mana kita akan makan tubuh dan minum darah Yesus. Maka saudara yang kasih Tuhan, ini gambarannya bahwa bicara rumah juga artinya tubuh kita juga bait Allah atau rumah juga digambarkan. Berarti Anda dan saya yang makan tubuh dan minum darah Yesus, ingat baik, materai darah Yesus ada bersama dengan saudara, ada bersama dengan keluarga Anda. Itulah mengapa saya katakan bahwa berikan juga kepada anak-anak Anda. Maka materai darah ini membuat semua segala tulah kemusnahan, tulah kerusakan yang saat ini dunia sedang takuti, itu tidak berkuasa bagi kehidupan keluarga Anda. Dan satu hal yang saya katakan buat saudara, mujizat yang paling besar bukan sekedar orang sembuh dari sakit di dunia ini. Tapi mujizat yang paling besar adalah pada waktu dia selesai hidup di bumi, dia sudah dijaminkan punya rumah di surga. Jadi saudara yang kasih Tuhan, artinya ini menjadi jaminan buat setiap kita yang akan makan tubuh dan minum darah Yesus. Materai darah Yesus menjaminkan kita bisa melangkah tanpa ketakutan. Materai darah Yesus itu menjaminkan buat setiap kita, apa yang kita sentuh, apa yang kita pegang kerjakan, diberkati berhasil. Kenapa? Karena materai darah Yesus membebaskan Anda dan saya dari segala kutuk yang telah dilakukan, yang telah diterima oleh Adam dan Hawa. Semua kutuk telah diselesaikan. Dan saudara dan saya juga adalah orang-orang yang punya jaminan, yaitu dapat menginjak ular dan kalajengking, menghancurkan kuasa-kuasa kegelapan, menghancurkan tipu daya setan, menghancurkan hasutan-hasutan iblis. Oleh sebab itu sekarang Anda dan saya, yang makan tubuh dan minum darah Yesus, kita diingatkan kembali, hei, kamu adalah orang-orang yang telah dimerdekakan. Karena itu, jangan lagi hidup dalam ketakutan. Karena itu, jangan lagi hidup dalam kecemasan. Karena itu, jangan lagi hidup seperti orang dunia yang tidak percaya. Tapi hiduplah di dalam jaminan bahwa setiap perkataanmu di dalam nama Yesus itu menjadi perkataan yang penuh kuasa. Jadi hari ini apapun penyakit Anda pasti disembuhkan. Ada amin. Apapun masalah keuangan Anda, terbuka jalan, ada terobosan yang baru. Apapun masalah dalam kesehatan, apapun masalah rumah tangga, apapun masalah dalam keluarga, bahkan anak-anak muda, apapun masalahmu, percayalah di dalam Yesus ada jaminan hikmat Tuhan yang menuntun setiap kita untuk kita mengalami segala kemenangan. Dan juga Tuhan menjaminkan setiap kita. Kalau saudara mungkin yang mengikuti acara ini belum punya keturunan, dalam nama Yesus percayalah, terbukalah rahim istrimu, maka untuk bisa memiliki keturunan dan pasti dibuat Tuhan berhasil. Nah, oleh sebab itu, mari kita siapkan rotinya. Mari kita angkat roti ini terlebih dahulu dengan pernyataan iman, dengan keyakinan kita
bahwa iman Anda itu yang akan menyatakan mujizat pada waktu Anda mengangkat roti ini terjadi kuasanya. Sama-sama dengan saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, tubuh yang tergantung di atas kayu salib, yang berikan kami bersama dengan keluarga kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Yang kedua, untuk menyempurnakan agar tubuhku selalu sehat sempurna, sempurna jiwa rohku dibangkitkan pada akhir zaman. Kami mengucap syukur oleh pengorbananmu di atas kayu salib, maka segala kutuk kami sudah selesai. Tidak ada kutuk yang mengikat, tidak ada lagi ketakutan. Bahkan kami tidak sakit-sakitan, tidak terkapar di meja operasi. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan tubuh Tuhan Yesus. Kita mengangkat anggur ini bersama dengan saya. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus, darah yang tercurah, darah yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Oleh darah domba Allah, maka segala kutuk telah diselesaikan, segala sakit penyakit telah dihancurkan. Maka hidup kami di bumi sama seperti di sorga. Mulut kami ada kuasa, tangan kami ada kuasa, yang kami sentuh, yang kami pegang, yang kami usahakan, yang kami kerjakan, dibuat Tuhan pasti berhasil. Oleh darah Yesus, kami bersama keluarga berkumpul di bumi, juga pasti akan berkumpul di surga. Kami tidak mengembara, keluarga kami tidak ada yang terhilang. Seluruh anggota keluarga kami diselamatkan. Kami mengimani kuasa mujizat Tuhan senantiasa ada bersama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, oleh darah Yesus, kami dijaminkan kemuliaan Tuhan bersama dengan kami. Inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga memberikan perintah kepada para murid-Nya untuk mendoakan orang sakit, mengusir setan-setan, dan juga yaitu menyatakan mujizat kemanapun mereka berada melangkah. Makanya ketika murid-murid kembali kepada Yesus dan menceritakan pengalaman mereka, Yesus berkata bahwa aku melihat yaitu setan-setan jatuh, ya, pada berjatuhan, pada kalah semuanya, dirontokkan. Itu memberi petunjuk bahwa kuasa itu diberikan bukan hanya kepada satu orang, tapi kepada semua. Kepada siapa? Kepada semua orang yang percaya kepada Yesus, termasuk saudara yang mengikuti ibadah ini. Kuasa itu juga diberikan kepada saudara. Melalui sakramen minyak ini, kita bisa berdoa dan menyatakan mujizat. Sama-sama dengan saya katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Setiap tetes saya punya kuasa mengusir setan. Setiap oleh saya punya kuasa menyembuhkan sakit penyakit. Silakan pasukan malaikat jagai kami, pagari kami, hadir di tempat kami dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Saudara boleh teteskan di atas kepala saudara. Anda boleh lepaskan berkat bagi keluarga Anda, bagi diri Anda, bagi tempat Anda. Jadi harap dicatat baik. Kalau kita diam, ya Tuhan tidak berkata apa-apa. Tapi kalau kita berbicara dan kita melepaskan kata-kata berkat, maka Tuhan juga berbicara melepaskan berkatnya melalui hidup Anda. Jadi biar di hari Minggu ini perkatakan berkat, dan latihlah diri kita untuk selalu memperkatakan berkat. Puji nama Tuhan, haleluya. Saudara, di hari Minggu ini kita akan terus lanjutkan pembahasan kita, di mana kita akan terus berbahas, yaitu di sepanjang bulan September ini, yaitu tentang hikmat. Nah, judul ini untuk minggu ini saudara boleh tulis, saudara boleh keluarkan catatan saudara, yaitu keuntungan orang yang berhikmat. Oke, nanti saya akan lebih banyak referensi ayatnya dari kitab Amsal. Jadi siap-siap saudara untuk buka kitab Amsal, karena referensi ayatnya akan banyak saya ambil dari kitab Amsal. Nah, untuk ayat pembuka pertama, mari kita buka dulu di dalam Amsal pada pasal 3, pada ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Amsal 3 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Nah, sepanjang bulan ini adalah bulan pembahasan tentang hikmat.
selama 2 minggu berturut-turut kemarin atau dua minggu sebelumnya, kita sudah membahas yaitu mengenai apa itu hikmat, mengapa kita membutuhkannya, dan bagaimana cara mendapatkannya. Nah, masih mengenai topik tentang hikmat, dan hari ini kita akan membahasnya secara lebih mendalam lagi. Hikmat adalah suatu kualitas kecerdasan yang diberikan Tuhan kepada manusia, yang lebih tinggi nilainya dari kemampuan intelektual itu sendiri, yang mengatur jalan hidup manusia sehari-hari secara praktis dan terampil, serta membawa manusia kepada keberhasilan hidup untuk memuliakan Tuhan. Hikmat merupakan konsep yang sangat kaya. Hikmat bukanlah sebuah teori, namun ia adalah keterampilan yang dibutuhkan untuk kehidupan ini. Hikmat juga adalah pengetahuan praktis yang menolong seseorang untuk bertindak dan bertutur kata dalam situasi-situasi yang berbeda. Hikmat berkaitan untuk menghindari sekaligus juga untuk menyelesaikan masalah-masalah yang akan muncul. Hikmat juga terkait dengan mengartikan ucapan dan tulisan orang lain agar kita sanggup memberikan reaksi yang tepat dengan apa yang mereka katakan kepada kita. Ya, saudara tentunya masih ingat tentang perkataan ini, bahwa kita tidak dapat mengatur apa yang orang lain pikirkan atau katakan, tetapi kita dapat mengatur sikap kita dalam meresponi pikiran dan perkataan orang lain. Ya, apapun yang orang katakan kita nggak bisa atur. Apapun yang orang pikirkan kita nggak bisa kelola. Ya, makanya saya katakan sama saudara, kontrollah apa yang bisa Anda kontrol, kelolalah apa yang bisa Anda kelola, kuasailah apa yang bisa Anda kuasai. Yang perlu kita kelola adalah apa? Respon kita. Pada waktu orang berkata sesuatu, pada waktu orang berpikir sesuatu. Itu sebabnya mengapa dibutuhkan yang namanya hikmat. Nah, dalam sejarah penciptaan, hikmat mendapatkan peran yang sangat penting. Bahwa Tuhan menciptakan hikmat sebagai permulaan penciptaannya. Nah, saudara bisa lihat bahwa Tuhan menciptakan hikmat itu sebagai permulaan daripada penciptaannya. Dalam Amsal pada pasal yang ke-8, pada ayat yang ke-22, di sana dikatakan, Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Hal ini menandakan bahwa hikmat sudah ada sebelum adanya langit dan bumi, serta segala isinya diciptakan. Bahkan dengan hikmat, Tuhan juga meletakkan yaitu dasar dunia atau dasar bumi ini. Amsal 3 ayat 19 memberikan petunjuknya, dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit. Nah, sastra hikmat merupakan bagian dari kehidupan rohani dan kebudayaan yang sangat dihargai dan tidak terpisahkan. Karena menurut Amsal, hikmat adalah sesuatu yang bersifat praktikal dan bukan mengenai dugaan atau filosofis atau mistik atau sesuatu yang abstrak. Melainkan hikmat itu mengenai etika kehidupan sehari-hari. Kenapa demikian? Karena pada dasarnya kita adalah makhluk sosial, di mana kita akan berinteraksi dengan orang lain. Kita akan berhadapan dengan publik. Kita akan berhadapan dengan orang-orang yang berbeda dengan kita. Itulah sebabnya, saudara kasih Tuhan, kehidupan kekristenan tidak bisa lepas dari yang namanya hikmat. Hikmat dalam Amsal mengarahkan orang untuk bertindak kepada situasi yang baik. Dalam hal ini, apabila melakukan tindakan-tindakan tertentu, maka akan memberikan dampak tertentu pula. Hikmat memberikan serangkaian nasihat dan pengajaran. Hikmat tidak saja berhubungan dengan kecerdasan, ya, kecerdasan intelektual, namun juga kecerdasan secara emosional. Nah, dalam kitab Amsal, itu semua dipaparkan bahwa yang menjadi dasar kehidupan seseorang ialah hubungannya dengan Allah. Ya, kitab Amsal memberikan petunjuk ini bahwa dasar kehidupan seseorang adalah bagaimana dia membangun hubungannya dengan Tuhan. Karena dari hubungan dengan Tuhan itulah tumbuh yang namanya pengetahuan, tumbuh serta yang namanya kemampuan untuk menilai apa yang benar, sikap yang tepat, dapat bekerja dengan rajin, yaitu perlu keseimbangan serta rasa aman dalam hidup dan hubungan yang benar dengan sesama. Nah, saudara kasih Tuhan, dari penjelasan yang tadi saya jelaskan semua, dapat disimpulkan bahwa
Hikmat adalah suatu kualitas kecerdasan yang diberikan Tuhan kepada manusia, yang lebih tinggi nilainya dari kemampuan intelektual itu sendiri. Banyak orang cerdas, banyak orang pintar secara intelektual, tapi minim dalam hal hikmat. Makanya, saudara yang kasih Tuhan, Alkitab memberikan petunjuk ini, bahwa hikmat itu lebih tinggi nilainya dari kemampuan intelektual. Hikmat itu sendiri juga yang mengatur jalan hidup manusia sehari-hari. Secara apa? Praktis dan terampil. Serta membawa manusia pada keberhasilan hidup. Untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan tentunya. Keberhasilan yang mereka capai. Hikmat itu selalu bersahabat dengan kebenaran. Hikmat tidak pernah berseberangan dengan Alkitab. Hikmat itu berpihak juga pada realitas dan mendatangkan kehidupan, bukan kematian. Serta orang yang berhikmat, kehidupannya akan berdampak bagi manusia yang lainnya. Amin. Itu kehidupan kita. Makanya ketika kita baca misalkan Indonesia punya dasar, yaitu Pancasila. Kalau saudara baca butir-butir Pancasila, itu menjadi dasar bagaimana kita membangun hubungan di dalam bermasyarakat, di dalam kita berinteraksi dengan antar sesama manusia. Nah, sejak manusia diciptakan, Tuhan memiliki keinginan untuk memberikan kuasa kepada manusia, untuk manusia hidup di dunia ini. Dalam Amsal 3 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-18, nanti saudara bisa lihat detailnya di sana, kita akan mengerti bahwa ketika kita memiliki hikmat Tuhan, maka kita akan menjadi orang yang paling berbahagia. Karena hikmat Tuhan itu lebih berharga dari emas dan dari perak. Nah, banyak orang berpikir bahwa hikmat hanya bisa diperoleh ketika usia orang sudah mulai senja gitu ya. Sudah banyak angkanya atau umurnya banyak gitu. Nah, setelah karena orang yang umurnya banyak itu dikatakan dianggap sudah banyak menerima pengetahuan dan sudah banyak menimba pengalaman. Namun sebenarnya tidak semua orang lanjut usia adalah orang-orang yang penuh dengan hikmat dan bijaksana. Saya banyak jumpai orang-orang yang lanjut usia tetapi bersikap seperti anak-anak remaja yang berusaha menghindari tanggung jawab. Saya banyak jumpai mereka, saudara. Nah, hal ini membuktikan bahwa pengalaman dan usia bukan satu-satunya sumber hikmat dan kebijaksanaan. Karena untuk hidup penuh dengan hikmat, sesungguhnya kita bisa belajar sejak muda dalam pergaulan kita dengan Tuhan, dalam intensitas kita membangun hubungan dengan Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah setelah kita memperoleh hikmat, karena 2 minggu kemarin kita sudah belajar tentang hikmat ini. Mengapa hikmat itu dan apa itu hikmat dan langkah untuk memperoleh hikmat itu sendiri. Maka, apa yang akan dihasilkan hikmat itu dalam kehidupan kita? Setelah kita memperoleh hikmat, apa yang dihasilkan? Apa yang dikerjakan hikmat itu dalam kehidupan kita? Nah, di hari ini kita akan belajar, yaitu 7 pelajaran penting. Ya, catat baik ya, 7 pelajaran penting. Bagaimana hikmat bekerja dalam kehidupan kita. Dan apa yang hikmat itu hasilkan dalam pribadi setiap kita. Perubahan apa yang terjadi? Bagaimana langkah kehidupan kita pada waktu hikmat itu ada di dalam kehidupan setiap kita. Siap-siap saudara. Ini akan menjadi keberuntungan yang luar biasa bagi kehidupan Anda, bahwa hikmat ini bekerja luar biasa dalam kehidupan setiap kita. Nah, yang pertama ini dia, yaitu hikmat menuntun kita untuk jujur pada diri sendiri. Ya, kita perlu jujur sama diri sendiri. Karena kalau kita nggak jujur pada diri sendiri, kita sulit untuk mengalami kemajuan. Makanya Amsal 12 pada ayat yang ke-9, di sana dikatakan, lebih baik menjadi orang kecil, tetapi bekerja untuk diri sendiri, daripada berlagak orang besar, tetapi kekurangan makan. Familiar nggak dengan ayat ini kira-kira? Mari saya bantu jelaskan. Orang-orang yang berhikmat, mereka akan dituntun untuk jujur pada diri mereka sendiri. Mereka tidak akan pernah berusaha untuk memaksakan diri untuk berlaku seperti orang-orang besar. Namun pada akhirnya itu hanya mencelakai diri mereka sendiri. Kata orang besar tetapi kekurangan makan dalam teks ayat Amsal pada pasal 12 ini, itu memiliki 2 pengertian pokok. Yang pertama artinya begini, yaitu orang tersebut hidup dalam kamuflase. Seolah-olah besar, seolah-olah hebat, seolah-olah punya banyak. Namun sebenarnya dia kekurangan gitu loh. Cuma ditutup-tutupin. Baik itu kekurangan ekonomi,
dan kekurangan kerohanian. Nah, berapa banyak orang yang coba menunjukkan dirinya seakan-akan kaya, ya kan? Namun pada dasarnya hidup dalam kesusahan. Dan ternyata mereka terlibat dan terlilit oleh hutang yang begitu banyak. Nah, berapa banyak orang yang menunjukkan bahwa ia orang yang kelihatan rohani, tapi pada kenyataannya dia jahat. Dan hidupnya dipenuhi dengan kekhawatiran dan kecurigaan kepada orang lain. Atau dengan kata lain, dia insecure. Nah, ini adalah gambaran yang pertama tentang orang yang merasa dirinya besar. Nah, pengertian yang kedua adalah mereka adalah orang-orang yang sombong. Hidupnya seolah seperti bintang di langit, terang benderang. Namun sebenarnya mereka hanyalah cuman pantulan cahaya bintang di kubangan air, istilahnya seperti cuman cermin yang merefleksikan cahaya saja. Jadi mereka tidak punya cahaya sendiri. Ketika terang pagi dari matahari datang, maka pantulan bintang itu juga ikut menghilang. Sedangkan bintang yang sebenarnya tetap bersinar di belakang sinar terang yang lebih besar. Nah, bintang-bintang ini adalah gambaran orang-orang yang rendah hati. Dan orang-orang yang berhikmat itu digambarkan seperti sinar matahari. Laksana sinar kemuliaan Allah yang jauh lebih besar. Makanya sinar orang-orang berhikmat itu tidak akan pernah hilang. Melainkan mereka ditutupi oleh sinar kemuliaan Allah yang lebih dahsyat. Mereka tidak akan mencuri, orang-orang yang berhikmat itu tidak akan pernah mencuri sinar kemuliaan itu. Melainkan mereka berlindung di dalam sinar kemuliaan Tuhan. Nah, berbeda sekali dengan orang-orang yang sombong. Mereka akan mencoba mencuri sinar kemuliaan itu. Namun mereka hanya seperti tadi refleksi di air kubangan saja. Yang pada akhirnya mereka diinjak-injak orang dan pada akhirnya menghilang. Nah, hikmat akan menuntun kita untuk jujur pada diri kita sendiri. Ayo coba kita jujur sama diri kita sendiri. Saya percaya bahwa hikmat akan berbicara bagi setiap kita. Kita perlu jujur sama diri kita. Dan kita perlu belajar untuk menjadi orang yang rendah hati. Karena orang-orang yang rendah hati adalah orang-orang yang penuh hikmat. Dan mereka adalah orang-orang yang tahu betul kapasitasnya dan tidak akan menunjukkan sesuatu yang bukan bagiannya. Haleluya. Dan ternyata memang di zaman modern ini banyak orang coba menunjukkan yang tidak sebenarnya. Melalui apa? Melalui media sosial. Mereka posting foto, senyum, pasangan, suami, istri, seolah-olah lagi jalan di mana, kegiatan ini, kegiatan itu, dan lain sebagainya. Mereka pamer. Kenapa mereka seperti itu? Kenapa mereka pamer di medsos? Karena di sana ada penontonnya. Mereka merasa bahwa ada orang yang ngeliatin mereka. Dan mereka menampilkan bukan sesuatu yang jujur tentang diri mereka. Mereka menyembunyikannya gitu, saudara. Agar kelihatannya hebat, agar kelihatannya besar. Padahal tidak sampai di situ. Dan ini sebenarnya menjadi problem. Medsos yang kita pakai malahan justru menjadi jebakan bagi diri kita sendiri. Nah, karena itu, hikmat yang bekerja dalam diri kita harusnya membuat kita jujur kepada diri kita sendiri. Yang kedua yang dikerjakan oleh hikmat dalam kehidupan kita adalah hikmat menuntun kita. Bukan hanya jujur kepada diri kita sendiri, tapi kita belajar jujur kepada orang lain. Nah, kejujuran pada diri sendiri akan menolong kita. Kalau kita sudah jujur pada diri kita, maka kita bisa jujur kepada orang lain. Nah, hal ini bisa terjadi karena kejujuran merupakan tentang mengungkapkan apa yang dipikirkan dan apa yang diyakini dengan terbuka. Lihat ya, apa yang diyakini yaitu dengan terbuka disampaikan. Kejujuran pada orang lain itu akan membuat seseorang tampil apa adanya. Oke, tanpa berusaha menutup-nutupi dirinya. Kita belajar untuk tampil apa adanya. Ya kan? Bukan menjadi orang yang seperti jaga, ya kan? Seperti orang-orang yang itu tadi. Mereka menyembunyikan seolah-olah kelihatannya baik. Padahal ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Banyak orang memang sering melakukan hal-hal yang seperti ini. Tapi kita perlu belajar untuk menjadi jujur sama orang lain. Dalam Amsal 25, pada ayat yang ke-18, di sana dikatakan, orang yang bersaksi dusta terhadap sesamanya adalah seperti gada, atau pedang, atau panah yang tajam. Orang-orang yang berhikmat justru akan dituntun untuk jujur kepada orang lain, saudara. Ia akan berkata A apabila A, B apabila B. Gak usah dipolitisir, gak usah dimodifikasi. Sampaikan saja apa adanya. Jujur saudara, di masa pandemi seperti hari ini saudara, banyak orang-orang yang berbicara dengan kata-kata rohani. Seolah-olah disuruh Tuhan. Berbicara seenaknya aja tanpa berpikir dulu gitu loh saudara. Banyak orang mengucapkan kata-kata
sembarangan aja. Berani ngucapin. Contoh soal, misalkan ada orang yang berani berkata, kalau sampai dia kena COVID, dia berhenti jadi orang Kristen. Bayangin sampai dia berani ngucapin kata-kata seperti itu. Bagi saya, orang yang mengucapkan kata-kata seperti itu adalah orang yang berkata-kata tanpa hikmat. Atau mohon maaf ya, itu orang yang berkata-kata demikian adalah orang yang bodoh menurut saya. Hati-hati saudara. Kalau saudara ketemu dengan orang yang ngajar dan berkata seperti ini, better saudara jauhin orang seperti ini. Karena kalau saudara biasa bergaul dengan orang bodoh, maka kebodohannya akan menjadi kebodohan Anda juga. Jadi hati-hati sekali dengan ucapan-ucapan kita. Apakah terkena virus COVID atau virus corona itu suatu aib? Kan tidak, saudara. Gak ada masalah. Toh juga banyak yang disembuhkan, dan memang begitu banyak yang disembuhkan. Apa persoalannya? Kan seperti itu. Nah, problemnya ada orang-orang yang kelihatannya rohani dalam tanda kutip memakai action seperti itu. Jujurlah kepada orang-orang sekitar Anda. Gak usah ditutupin, ya kan? Ngakunya bilang kemana-mana. Mungkin dia berteriak, saya nggak mau vaksin dan lain sebagainya. Mungkin teriak seperti itu. Tapi pada kenyataannya dia juga melakukan. Jadi nggak ada masalah sebenarnya, ya kan? Gak usah menutup-nutupi. Kalau memang mau ya lakukan saja. Gak usah seolah-olah mengucapkan kata-kata yang seperti itu, seolah-olah menunjukkan bahwa betapa dia menjadi orang yang powerful di dalam Tuhan gitu. Saudara yang dikasih Tuhan, kita perlu jujur sama diri kita. Dan kita perlu belajar jujur kepada orang lain untuk menyampaikan kebenaran. Sekalipun kebenaran itu kalau diungkapkan akan menyakitkan. Nah, orang-orang yang dipenuhi hikmat tidak akan bisa menjadi penjilat. Kenapa? Karena penjilat adalah orang-orang yang berkata dusta kepada yang dijilatnya dan akan mencelakai diri sendiri serta orang yang dijilatnya. Maka dari dulu saya nggak pernah mau suka ngejilat orang. Saya tidak pernah nyaman, saudara, untuk memuji orang yang memang tidak kenyataannya tidak gitu. Saya tidak bisa. Saya adalah orang yang tidak bisa bersandiwara. Makanya saya tidak cocok jadi artis. Saya tidak cocok jadi pemain drama, saudara. Karena saya susah berdrama, saya susah untuk jadi artis. Karena saya orangnya apa adanya. Apa adanya itu ya udah, penampakannya seperti itu ya sudah. Kalau marah saya liatin marah, kalau senang saya liatin senang. Kalau saya suka cita saya tunjukin. Jadi saya bukan orang yang berpura-pura di depan orang. Apa adanya, saya tunjukin seperti itu. Amsal 29 pada ayat yang kelima berkata, orang yang menjilat sesamanya membentangkan jerat di depan kakinya. So, karena itu, hikmat akan menuntun kita untuk berani memperkatakan apa yang benar dalam kejujuran dan dalam ketulusan. Yang ketiga, hikmat akan menuntun kita untuk bisa fokus pada proses dan bukan hasil. Ingat ya, proses, fokus, bukan pada hasil. Orang-orang yang penuh dengan hikmat akan senantiasa sabar dan taat kepada yang namanya proses. Mereka memiliki purpose, mereka memiliki tujuan, namun mereka akan bersabar dalam satu pembentukan, dalam proses tersebut, menuju tujuan. Dalam hidup ini, orang banyak berorientasi pada hasil, karena dunia ini selalu mengajarkan yang instan, sehingga orang lebih terorientasinya kepada yang namanya hasil. Tapi sebenarnya, saudara, untuk membuat orang itu menjadi tangguh, menjadi orang yang kuat, sebenarnya harusnya dia orientasinya kepada proses. Nah, orang yang berhikmat itu melakukan yang sebaliknya dari orang-orang dunia tadi. Pendekatannya yaitu terhadap sesuatu berdasarkan prosesnya. Mereka menghargai namanya proses. Orang-orang berhikmat itu menghargai proses, lebih daripada menghargai hasil. Karena saya percaya bahwa proses tidak akan pernah membohongi hasilnya. Makanya saudara, orang yang berhikmat melakukan ini, itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Dengan melakukan ini, hidup dapat menjadi lebih fokus pada saat ini, tanpa khawatir berlebihan akan masa depan. Amin. Ketika kita menjadi orang yang fokus, kita tidak khawatir tentang masa depan. Amsal 16 pada ayat 32 berkata begini, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya itu melebihi orang yang merebut kota. Untuk menjadi seorang pahlawan, lihat baik, seorang prajurit harus menempa dirinya dengan proses yang panjang dan berat. Ia harus melalui berbagai macam peperangan besar dan penuh bahaya dengan kemenangan. Nah, hikmat akan memampukan kita dalam melalui setiap proses dalam kehidupan kita. Jadi artinya ketika saya menjalani pelayanan ini, ada bagian proses yang harus dijalani. It's okay, nggak apa-apa.
Saya bukan seseorang yang pelayanan baru hari ini, dalam artian langsung tiba-tiba jadi seperti ini. Saya melayani dari tahun 98-an ke bawah, saudara. Saya sudah melayani terlebih dahulu. Jadi juga sudah 20 tahun lebih dalam proses yang saya jalan. Dan itu masih dalam proses terus. Terus Tuhan ajarin, terus Tuhan proses lagi, Tuhan bentuk lagi sampai hari ini. Dan itu masih terus berjalan. Artinya, kita nggak bisa melihat seseorang berhasil hari ini ya. Tapi lihat perjalanan prosesnya. Karena proses itu akan meningkatkan, akan memunculkan mutu yang luar biasa. Makanya orang yang berhikmat fokusnya kepada proses, bukan kepada hasilnya. Yang keempat, hikmat akan menuntun kita untuk mendengarkan perubahan. Perubahan-perubahan terjadi di dalam diri kita. Yang terjadi seperti ini, saudara. Manusia pada dasarnya selalu berubah. Manusia itu suka berubah-berubah. Contohnya ketika kita khotbah, ketika saya khotbah di depan orang banyak. Ada perasaan yang berbeda ketika khotbah di depan orang yang sedikit. Jadi saudara, ada rasa yang tidak nyaman, ada rasa yang berbeda. Kalau di depan orang banyak, wah, lebih semangat gitu saudara. Tapi kalau orang yang sedikit, wah, kurang. Itu akan selalu ada namanya dorongan seperti itu. Saya ngalami seperti itu. Nah, makanya ketika sekarang khotbahnya nggak ada orang nih, sekarang khotbahnya di depan kamera, sendirian seperti ini. Nah, bagaimana sekarang? Apakah mau tergantung dengan mood lagi? Tidak. Saya nggak boleh bergantung seperti itu lagi. Saya harus bergantung dengan sukacita yang ada di dalam diri saya bersama dengan Tuhan. Nah, karena manusia berubah ini, banyak selalu berubah-berubah, karena perubahannya karena berbagai faktor. Entah itu karena sukacita, manusia berubah karena duka cita, karena kehilangan sesuatu, karena mengalami kemenangan, dia berubah lagi, karena kekuasaan, dan lain sebagainya. Maka, orang-orang yang penuh hikmat menyadari bahwa perubahan-perubahan kecil maupun besar dalam dirinya, sehingga dia mampu menghadapi dirinya sendiri di dalam perubahan-perubahan itu. Karena manusia suka berubah, makanya orang yang berhikmat menyadari dan belajar untuk menguasai dirinya dalam menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi. Amsal 14 pada ayat yang ke-8 berkata begini, mengerti jalannya sendiri adalah hikmat orang cerdik, tetapi orang bebal ditipu oleh kebodohannya. Seringkali kita tidak sadar bahwa kita telah melakukan hal yang salah. Kita merasa bahwa kita sudah melakukan apa yang benar. Padahal sebaliknya kita malahan melakukan apa yang salah. Nah, hikmat akan menuntun kita untuk menyadarkan kita adanya perubahan dalam diri kita. Ya, kita bisa salah nggak? Bisa dong. Kita salah berpikir bisa? Bisa dong. Nah, hikmat akan menyadarkan kita akan kesalahan tersebut. Nah, orang-orang yang berhikmat tidak akan dituntun oleh mood, tidak akan dituntun oleh perasaan-perasaannya, melainkan pada kesadaran terhadap apa yang harus dan apa yang tidak harus dilakukan. Dituntun kepada apa yang benar dan mana yang tidak benar untuk dilakukan. Hikmat akan menuntun, yaitu kita untuk memiliki kepekaan dalam menyadari setiap perubahan-perubahan yang kita lakukan. Orang yang berhikmat mau belajar dari kesalahan dan masalah. Kadangkala kita sudah belajar ngerem mulut kita, tapi begitu kita ketemu dengan orang, teman-teman kita, wah, lepas lagi. Ucapan jadi sembarangan lagi. Nah, hikmat akan memberitahukan kepada saudara, nggak seperti itu lagi harusnya. Bukan itu lagi yang harusnya bahan-bahan untuk dibicarakan dan lain sebagainya. Hikmat akan menuntun Anda dan mengingatkan Anda. Orang yang berhikmat mau belajar dari kesalahan dan masalah. Oke, mereka belajar untuk menghadapi masalah dan menyelesaikan masalah, bukan malah menghindari masalah. Bagi orang-orang berhikmat, tidak ada gunanya menyalahkan keadaan bila ada masalah yang terjadi. Tidak ada gunanya yaitu menyalahkan orang lain ketika suatu persoalan timbul. Dia juga tidak membiarkan dirinya, mengasihani dirinya sendiri sebagai korban, tetapi menarik pelajaran penting dari setiap kesalahan atau masalah yang menimpanya. Yang kelima, hikmat menuntun kita untuk memiliki perspektif yang baik. Nah, orang yang berhikmat memiliki kemampuan untuk tetap smile, tetap tersenyum. Waktu saya kerja di McDonald, jadi kasir dulu saudara, selalu diingatkan oleh supervisor, oleh manajer, dibilang, smile please. Bahkan kami diberikan juga yaitu pin, di situ ada tulisannya gambar orang smile. Jadi selalu diingatkan, smile please, selalu tersenyum, selalu tersenyum. Padahal kerjanya capek dan berat dan lain sebagainya, tapi tetap harus tersenyum. Nah, orang berhikmat memiliki kemampuan untuk tetap tersenyum dan tertawa dalam setiap proses hidupnya. Dengan perspektif yang baik, mereka mendapatkan masalah dan tragedi sebagai bagian hidup yang harus diterima dan harus dijalani.
Mereka tidak ingin hidup ini dijalani dengan kaku, tanpa kelonggaran pada diri mereka sendiri. Amsal 4 ayat 23 berkata, demikian jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hikmat akan menuntun kita untuk menjagai hati kita dengan penuh kewaspadaan dari berbagai hal yang memungkinkan kita untuk jatuh dalam dosa dan kesalahan. Hikmat akan mengoreksi hati kita, karena dari hati kitalah akan terpancar kehidupan. Orang-orang yang berhikmat akan menjaga hati dan pikiran mereka untuk selalu berpegang pada kebenaran Tuhan. Yang keenam, hikmat menuntun kita untuk kita memiliki tujuan. Nah, orang yang berhikmat itu selalu memiliki tujuan dalam segala sesuatu sebagai bagian dari tujuan hidupnya. Orang yang berhikmat tidak ingin hidup apa adanya. Dia sadar bahwa setiap manusia memiliki talenta, bakat, kemampuan, dampak, dan kontribusi untuk dunia ini. Tidak peduli itu besar maupun kecil. Yang jelas kita harusnya sadar bahwa kita ini bisa berdampak buat lingkungan sekitar kita. Saya beri tulisan ini bahwa pada awalnya Tuhan menerima kita apa adanya. Betul. Selanjutnya, Tuhan tidak membiarkan kita menjadi manusia yang apa adanya. Tuhan akan membuat kita menjadi manusia-manusia yang luar biasa. Oleh sebab itu, saudara, orang yang berhikmat berupaya memberikan kontribusi terbaik yang dia miliki untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah Tuhan rencanakan bagi kehidupan dia. Orang-orang berhikmat akan fokus pada tujuannya dengan cara yang benar. Dalam 1 Korintus 10 ayat 23 dikatakan segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Ayat ini jelas mengatakan bahwa segala sesuatu itu diperbolehkan, benar, namun segala sesuatu belum tentu berguna dan membangun. Berarti orang-orang berhikmat akan berfokus pada segala sesuatu yang berguna dan membangun pada dirinya dan sekitarnya. Ia akan berfokus kepada apa yang seharusnya dia kerjakan. Perhatikan firman Tuhan dalam Amsal 28 ayat 19 ini dikatakan, siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan. Tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia akan kenyang dengan kemiskinan. Ayat ini dengan tegas mengatakan, siapa yang mengerjakan tanahnya, itu artinya hikmat akan menuntun kita untuk fokus pada bidang kita sendiri, pada tanah kita sendiri yang telah diberikan Tuhan. Hikmat akan memampukan kita untuk tetap fokus pada bagian yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Hikmat akan membuat, juga contoh ini saya bawa kepada pasangan suami istri, hikmat akan membuat Anda untuk Anda setia dengan tanah Anda sendiri, dengan pasangan Anda sendiri, tidak untuk keluar. Karena ayat ini memberi petunjuk, kalau engkau mengerjakan di luar tanahmu, engkau mengejar yang di luar tanah yang Tuhan kasih buat engkau, maka engkau akan mengejar kesia-siaan dan engkau akan mengalami kemiskinan. Makanya orang yang tidak pegang kesetiaan kepada pasangannya pasti mengalami kemiskinan. Pasti akan mengalami yang namanya begitu banyak badai dan celaka. Pasti akan mengalami yang namanya kekacauan di dalam kehidupan dia. Makanya saya kasih tahu, hikmat akan membuat Anda fokus. Kepada siapa? Kepada pasangan Anda. Anak-anak muda, jaga hidup Anda. Dengan hikmat, itu akan menjaga Anda untuk fokus. Bukan menjadi orang yang tebar ke sana, tebar ke sini, bikin iklan kemana-mana. Bukan seperti itu. Maka saya katakan buat saudara, jaga hidup Anda. Karena dengan hikmat, itu membuat fokus Anda dengan benar. Tapi kalau Anda dalam masa muda Anda, kehidupan moral Anda berantakan sana-sini, saya cuma mau katakan, tinggal tunggu waktu aja. Kekacauan, badai akan datang lagi. Dan terus-menerus terjadi di dalam kehidupan Anda. Makanya saya kasih tahu sama saudara, dalam menghadapi yang namanya sejarah, cuma dua hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, belajar dari sejarah, atau yang kedua, mengulangi sejarah. Orang yang berhikmat belajar dari sejarah, tapi orang bodoh selalu ngulangin sejarah. Yang mana, saudara? Belajar atau mengulangi? Pilihannya ada di tangan Anda. Yang ketujuh, yang terakhir, hikmat memampukan kita untuk bersikap baik kepada orang lain. Berbuat baik bukan saja mengenai sikap kita untuk memperlakukan orang lain, tetapi bagaimana kita melihat dunia dan orang-orang di dalamnya dengan kebaikan. Orang yang penuh dengan hikmat tidak melihat orang lain sebagai kompetitor yang akan mengusik hidupnya. Sebaliknya, mereka memandang manusia lain sebagai
sesama manusia yang sama-sama berharga dengan dirinya sendiri. Harusnya kita memandang manusia yang lain dengan seperti itu. Sama-sama berharga sebagai ciptaan yang sama-sama diciptakan Tuhan. Nah, saya tertarik sebagaimana butir-butir pengamalan Pancasila dalam sila yang kedua, bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab itu memberi petunjuk bahwa kita harusnya memandang orang lain sebagai manusia yang memiliki harga yang sama di mata Tuhan. Dalam Amsal pada pasal 3 ayat 27 sampai dengan ayat ke-32, di sana dikatakan, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah besok akan kuberi, sedangkan yang diminta itu ada padamu. Janganlah merencanakan kejahatan terhadap sesamamu, sedangkan tanpa curiga ia tinggal bersama-sama dengan engkau. Janganlah bertengkar tidak semena-mena dengan seseorang, jikalau ia tidak berbuat jahat kepadamu. Janganlah iri hati kepada orang yang melakukan kelaliman, dan janganlah memilih satupun dari jalannya. Karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang jujur ia bergaul erat. Saudara kasih Tuhan, hikmat akan memampukan kita untuk melakukan kebaikan kepada orang lain, bahkan kepada orang yang berlaku lalim sekalipun kepada kita. Mungkin ada orang yang pernah jahatin Anda, tapi hikmat akan memampukan Anda untuk bisa melakukan kebaikan kepada orang-orang tersebut. Nah, saya closing saudara di hari Minggu ini, karena itu hikmat yang sejati tidak datang dari pikiran saja, tidak datang dari kecerdasan intelektual, melainkan berdasarkan keterarahan atau orientasi hidup kita kepada Tuhan. Orang berhikmat itu belajar dari kesalahan, tidak hanya menyesal dan memandang ke belakang, ya hidup saya sudah hancur, hidup saya sudah hitam, tidak mungkin lagi bisa pulih. No. Kita belajar dari kesalahan. Jangan lagi menjadi orang yang terus lihat ke belakang. Masih ingat kan saya pernah khotbahkan, iblis selalu akan ajak Anda untuk nostalgia dengan masa lalu. Kenapa? Karena iblis takut akan masa depan. Karena iblis tahu masa depannya akan dihancurkan. Sedangkan masa depan Anda adalah masa depan yang penuh harapan. Jadi berhenti untuk melihat ke belakang, lihatlah ke masa depan. Kalau iblis ngajakin Anda untuk lihat ke belakang, ajakin iblis untuk lihat dia masa depan. Bilang sama iblis, hey iblis, masa depan lu tahu nggak? Lu akan dihancurin di depan. Gitu loh. Bilang pada iblis, masa lalu Anda sudah diselesaikan. Oleh sebab itu, kita perlu terarah ke depan dengan mengambil langkah-langkah yang baru bersama dengan Tuhan. Iman akan Allah diwujud nyatakan dalam pengharapan akan masa depan untuk semua. Oleh sebab itu, saudari kasih Tuhan, itulah hikmat, yaitu hikmat tidak ditakuti atau digoncangkan oleh pengalaman-pengalaman negatif yang pernah terjadi, tetapi hikmat itu berani menghadapi kenyataan hidup dalam kemantapan iman. Hikmat selalu bersahabat dengan kebenaran, berpihak pada realitas, dan mendatangkan kehidupan bukan kematian. Nah, setiap orang membutuhkan hikmat dalam hidupnya. Agar apa? Agar dapat memiliki kehidupan yang berhasil dan berbahagia, serta kehidupan mereka menjadi dampak yang besar bagi orang-orang sekitar mereka. Saya berdoa buat saudara bahwa bulan September pelajaran tentang hikmat ini menjadi kekuatan, menjadi benteng yang kuat bagi kehidupan saudara. Saya ucapkan selamat hari Minggu dan selamat beraktivitas di dalam hikmat bersama dengan keluarga Anda. Nah, di hari Minggu ini saya akan mendoakan Anda secara khusus. Dan kalau saudara mau didoakan secara live, yaitu melalui Zoom meeting, saya buka yaitu ruangan yang disebut dengan prayer room, ya. Prayer room ini dengan meeting ID yang ada di layar kaca saudara. Di sana ada passwordnya atau passcode-nya. Saudara boleh masukkan meeting ID-nya, saudara boleh ketikkan yaitu password-nya. Nanti saudara akan langsung terhubung dengan saya di sana di prayer room. Saya akan berdoa secara live buat Anda yang menyaksikan acara ibadah di jam 8 pagi setiap hari Minggunya premier. Saya akan berdoa buat saudara di jam 9 kami akan mulai buka yaitu ruang prayer room buat Anda. Silakan Anda langsung masuk ke ruangan tersebut, nanti saya akan berdoa buat Anda di ruangan tersebut bagi saudara. Dan saya juga akan berdoa buat saudara, kita akan tutup ibadah ini terlebih dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus buat anugerah-Mu, buat kemurahan-Mu yang luar biasa. Kami percaya bahwa hari Minggu ini hari yang diberkati. Maka setiap anak-anak Tuhan, apapun beban, tantangan, masalah, pergumulan yang sedang mereka hadapi, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, mereka mengalami yaitu jawaban-jawaban atas doa mereka.
Kalau mereka pernah mengalami ikatan atas kuasa kegelapan, kalau mereka pernah mengalami yaitu serangan-serangan setan, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, hai iblis tidak berkuasa atas mereka, mereka dibebaskan, mereka dilepaskan, mereka diperdekakan, mereka mengalami terobosan. Bahkan kalau di tangan mereka ada masalah dalam artian mereka kerja susah payah, mereka selalu kehilangan, aku berdoa hari ini dalam nama Tuhan Yesus, tangan mereka diberkati, apa yang mereka pegang, sentuh, kerjakan, diberkati, berhasil. Kalau mereka sedang mengalami kelemahan tubuh, sakit penyakit mereka disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan kalau ada masalah rumah tangga mereka dipulihkan sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa juga buat teman-teman yang sudah turut membantu dalam pelayanan ini. Setiap mereka telah berkorban, apapun yang mereka korbankan, tangan-tangan mereka diberkati dan dibalaskan lipat kali ganda, bahkan ratusan kali ganda. Mereka tidak pernah kekurangan. Aku berdoa gereja Zion Church of Christ ini diberkati Tuhan. Pelayanan gereja kami semakin luar biasa. Tuhan yang kirimkan, kami percaya, orang-orang yang terbaik, orang-orang yang luar biasa melayani bersama dengan kami membangun gereja ini. Karena gereja ini bukan punya satu orang, gereja ini adalah punya Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Nama Tuhan yang dipermuliakan melalui pelayanan gereja Zion Church of Christ ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya kuasa mujizat Tuhan dinyatakan melalui pelayanan gereja ini. Terpujilah nama Tuhan. Maka kami akan akhiri dan kami akan menerima berkat-berkat Tuhan. Kekasih Kristus, arahkan hati dan aminkan setiap berkat ini. Diberkatilah engkau di dalam usahamu, diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau di dalam studi, sekolah, kuliahmu. Maka siapapun tinggal bersama dengan engkau diberkati, keluargamu diberkati, orang tuamu diberkati, saudara-saudarimu diberkati, rumah tanggamu berbahagia. Maka terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan di dalam kuasa Roh Kudus dicurahkan bagi setiap kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput Anda dan saya, keluargamu dan keluargaku. Kita semua sama-sama menjadi warga kerajaan sorga. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu dan sampai jumpa minggu depan. Dan saya tunggu saudara yang mendoakan secara live di prayer room.